perkenalkan diri masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Girovic dengan NIM 240863 dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 240830. Nama saya Brenda dengan NIM 24086416. Perkenalkan, nama saya Ganti dengan NIM 24086398. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 24086170. Oke, pada malam ini kita kedatangan narasumber yang kita ambil atau kita bawa dari kampus Tugu Buaya, atau Abang Mi bisa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik semuanya. Sebelumnya, kenalkan, nama saya David Karkinas. Keseharian bisa dipanggil David. Umur saya 22 tahun. Saya prodi di Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Padang. Itu tepatnya Departemen Pendidikan Olahraga. Kalau BP berapa? Kalau angkatan DP 2. BP 22. Oh iya. Untuk itu Bang, keseharian Abang di kampus gimana Bang? Kalau keseharian saya di kampus boleh dikatakan sama kayak yang lain, cuman beda itu di aktivitas itu berbeda-beda. Ada tambahan. Kalau kita ikuti perkuliahan sehari-hari, alhamdulillah sama kayak teman yang lain. Oh, berarti kalau Bang kuliah di Dubai, terus Bang gimana Bang? Kalau kuliah di Buaya semester 1, semester 2 itunya PP pulang pergi. Kalau balik kampung, Kamu dari mana, Bang? kalau kampung itu di Pademan. Bagaimana di Pademan, kalau tempat tinggal sekarang di Jatuh itu di Kabupaten Padang Pareman, itu belakang. belakang? Oh iya. Oh, itu belakang ke kampus berapa menitan? Kalau jarak kampung tempat tinggal ke kampus Buaya itu sekitaran bukan waktu pergi dari rumah ke kampus itu sekitaran 30 menit. Jadi tahun 1, tahun 2 Abang berulang ya Bang? Oh, habis itu baru ambil kelas. Ya, setelah dipikir-pikir ya kan, kalau setelah dipikir kalau pulang pergi mengingat beberapa anak lagi ya kan, Oh, iya. kuliahan, nah kita berpikir kali lagi keselamatan, dan orang tua pun menegaskan lebih ke kos, carilah tempat tinggal yang bisa nyaman di Padang dan tidak dekat dari kampus. Itu salah satunya, dan lagi pula untuk ya nggak capek di sana ya. Oh, gitu Bang. Misalnya Abang, kan Abang tahun 1, tahun 2 tuh bolak-balik tuh. Kalau sekarang kan kelas 10 Bang, biaya yang dikeluarkan besar kan dari pulang balik daripada yang di kos. Sebenarnya kalau untuk biaya mungkin lebih ke sama aja nantinya. Kalau untuk di pulang pergi balik ke kampung itu kan butuh biaya. Uang kita makan kita berapa sehari ya kan. Sama lagi dengan kita kos, bandingkan dengan kos. Kalau kos adalah nantinya minimalisir bensin ya kan. Tapi kalau dengan keadaan lebih bagus kos di kos untuk kuliahan. Lanjut, kalau misalnya Abang, kan Abang mata kuliah tahun 1 tuh Abang udah renang Bang? Dapat mata kuliah renang buat tips. Oh, kalau itu baik. Kalau untuk mata kuliah akuatik itu yang saya dapatkan di semester 3. Kalau semester 3 dasar akuatik dasar. Semester 3 itu baru saya dapatkan matkul akuatik semester 3. Kalau untuk itu sekarang tuh padat ya Pak jadwal Bang? Kalau untuk sekarang ini padat jadwal Bang ya? Oh, kalau dibilang biasalah, kalau kita iya organisasi. Itu banyak organisasi yang mau ikutin. Kalau untuk sekarang saya lebih fokus dikarenakan di mana di prodi itu di HMD, tepatnya kepada Departemen
Nah itu misalnya abang kan masuk grup biasa tuh abang masuk sendiri atau dipanggil kayak saya lihat penting gitu bang. Sebenarnya mungkin saya menyampaikan ke depan juga sih kan, karena dulu itu mungkin ceritanya waktu pengambilan akwatik pembelajaran itu kan dapat dosen pengampu itu Bapak Berto Arpiano. Nah kebetulan UK unit kegiatan mahasiswa itu di UNP Patik itu membuka rekrutmen. Nah adalah pilih karena kita kuliah di UNP jurusan olahraga, pendidikan olahraga. Nah bertepatan fakultas olahraga ya kan, adalah karena kita ada basic situ, coba masuk ke buka unit kegiatan kampus yaitu UNP Patik. Lalu lah dipanggil sama Pak Berto pada saat setelah pembelajaran matkul akuatik. Jadi bercerita lah situ tentang apanya kan, cara banyak. Kebetulan ada rekrutmen, saya coba untuk masuk ke rekrutmen. Alhamdulillah diterima. Oh jadi sebelumnya abang udah pernah hobi bang emang berenang? Kalau hobi, ya. Iya. Oh sampai kejuaraan bang? Alhamdulillah. Oh iya. Berarti contoh kemarin tuh Zo bang renang kan bang habis UAS. Jadi kami ada bertiga, nama Gani, itu Arifin, Zo suruh pacu renang bang. Iya. Nah dia habis pacu itu kami bertiga kan dipanggil tuh bang. Habis dipanggil tuh nak, jadi bapak tuh nawarin kayak ngambil lisensi. Soalnya tahun berapa ya? 2025 ya bang. Ada event ya bang. Soal latihan sama bapak tuh bang. Iya betul. Oh kadang dari situ ada aja nama. Nah, itu juga sama dengan kesempatan itu juga bapak memberi Iya. kesempatan. Mau enggak kalian? Nah itu, Iya. itu salah satunya saya juga gitu. Posisinya jadi gitu. Iya. Jadi kebetulan ada kesempatan, Hah? apa salahnya kita untuk mencoba? Iya, Bang. Nah, itu bahasa Iya ya bang. Jadi manfaatkan. Habis itu langsung ke diterimalah berjalan dengan waktu, langsung ditarik ke klub. Klub yang sekarang itu BA Asak Akuatik. Udah berapa lama sana? Kalau di BA Asak Akuatik itu semenjak semester 4 ya, jalan semester 4. Semester 4 berarti kayak BP bang ada tuh yang barengan sama bang masuk? Ada. Siapa aja bang? Kalau masuk ke grup itu yang satu BP ada coach Yunanda, ada coach India, ada coach Zizi, banyak lagi kalau di biasa. Oh berarti kayak Kak Mutia itu kan asdos tuh bang. Abang bisa dia jadi asdos? Kalau misalkan dapat diamankan di Sepang. Jadi kalau misalnya ada tawaran bang, abang ambil langsung. Ambil ya bang. Iya bang. Yang keempat bang kita lebihan lagi. Jadi pertanyaannya mungkin bagus. Yang keempat mungkin kalau renang ini boleh dikatakan ini salah satu hobi saya. Kenapa mulai bermula dan asal mula? Nah ini beda. Nah dari kalau mulai itu saya kebetulan di tempat kampung bertepatan mungkin kalau di kabupaten di banyak sungai, pantai. Nah kebetulan di daerah saya dekat pantai, dekat pula dengan sungai, dekat rumah sungai di tempatnya pantai. Nah jadi kalau kita di anak kampung istilah itu mungkin dari ajakan teman-teman mandi yuk ke belakang, hari ini mandi yuk ke pantai. Nah, itu semulanya ya bisa dikatakan dari suasana kampung bisa dijadikan kita Dalam pegang bang aja. dengan kata-kata istilahnya ya apa lo pelajaran saya kan kita lihat dari Ada lagi di kampung bisa ya kan ada bang. Dan lagi pertanyaan kedua. apa yang membuat abang tertarik untuk
tepat bagi saya karena olahraga renang ini banyak pengaruhnya dan banyak juga manfaat bagi kesehatan kita. Kalau untuk di olahraga renang, ya, kalau untuk olahraga renang, karena saya memilih olahraga renang ini karena renang karena kita tadi sudah ceritakan karena latar belakang saya di kampungan di sungai ada satu di cerita lah nantinya bahwasanya saya lanjut ke dunia renang ini juga. Coba lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana proses abang bisa menjadi pelatih renang berlisensi seperti sekarang ini? Kalau proses mungkin ya kesempatan yang mungkin disebut alhamdulillahnya berkuliah di jurusan olahraga, disitulah kita tempat membuka peluang, membuka pemikiran, banyak disinilah banyak kesempatan kita. Nah, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Nah, di luar kampusnya ini kita bisa bergabung di grup, bisa mengikuti event-event, bisa latihan di klub juga, ya kan, bergabung dengan klub yang ternama. Itu sih. Oke, mau lanjut pertanyaan keempat, Bang. Prestasi apa saja yang Abang raih selama berkarir di renang? Kalau prestasi mungkin lebih banyak mencoba. Mencoba lalu mendapatkan pengalaman dari hasil itu. Mungkin dari hasilnya dari kecil mungkin ikut O2SN karena ada suatu problem pindah cabur jatuhnya dulu. Caburnya ke atletik gitu. Saya sempat juga di atletik gitu. Di Sprinter kalau atletik sprinter, meter. 200 meter. Itu pas di atletik itu ada nggak, Bang, ikut event yang lain? Lebih banyak ke renang. Oh, lebih banyak renang. Kalau Jadi ceritanya pulang ke hobi lama. Ini nggak sesuai dengan itu, jadi kita jadi pulang ke yang lama. Gitu. oh, kalau misalnya untuk renang kan, Bang, Abang kan itu event-event yang lain ada nggak, Bang, itu, Bang? Ada, kalau di event waktu Minangkabau yang pertama tidak dapat rezeki. Oh, itu sesumbar, Bang? Sumbar. Oh, iya. Tidak dapat rezeki. Dan hal baiknya di tanggal 23 dan 24 Desember sekarang nanti ada event juga kan saja. Oh iya. Itu kayak untuk lawan-lawan Abang di event Minangkabau kemarin tuh sama besar banget tuh, ada yang di atas itu, ada yang di bawah. Mungkin sebenarnya pertanyaannya kalau ukuran-ukurannya ataupun umur itu kan ada kelasnya. Nah, kami level 3 kamu 4. Ya, saya ikut di kamu 1 nya di kelas 4. Jadi ada kamu 1 kamu 2 3 4. Ada kelompok-kelompok. Tahun berapa dulu, Bang? Oh, event Kalau dengan kamu di tahun 2023 oh, kemarin dia di itu air tawar. Oh, di Paris saja. sering ya, Bang, ada turnamen itu. Dan untuk di Ternate, Bang, pernah, Bang? Kalau Ternate itu di kampung kereta di bawah saya yang masuk dari grup, tapi saya kan tidak ada kesempatan untuk event. Oh iya. Ternate kemarin kan. Kadang yang kecil-kecil ya, Bang, kayak SMP, SMA ya, Bang. Bang, yang pertama Bagaimana berarti orang yang tidak bisa renang jadi bisa renang? Mungkin pertanyaannya ini mendasar ya. Oh, ya. Jadi pertanyaannya ini suatu hal yang banyak ditanyakan kepada pelatih renang. Tentunya kepada orang yang tidak bisa berenang sampai bisa berenang. Nah, salah satu pertanyaannya bagaimana tadi? Orang yang tidak bisa renang jadi bisa renang. Ya, tidak bisa berenang menjadi bisa berenang. Itu salah satu tujuan dari pelatih. Nah, tujuan pelatih bagaimana orang itu dari awal tidak bisa berenang sampai menjadi berenang. Itu kalau dari segi pelatih mungkin dari cara pelatihannya apa saja yang harus dilatih pada saat awal pertama itu kan dari dasar tuh dari nol, ya kan. Berarti kita mulai dari awal. Orang yang nggak bisa berenang harus kita latih menjadi berenang. Nah, itu bisa dikatakan orang yang dasar. Nah, cara berlatihnya nanti posisinya beda-beda. Ya, dengan samakan orang posisinya dasar ke orang yang
latihan ya bang. Kalau dasar berarti dia mengenal apa itu nantinya pengenalan airnya, segi masuk gimana, gerakan tangannya mana, koordinasi tangannya gimana, kaki dan gerakan kaki itu gimana. Nanti itu dasarnya baru kita kenalkan, kita ajarkan nantinya. Kalau untuk dasar, Bagaimana cara menghilangkan trauma berlatihan? kalau mungkin trauma ini banyak sih yang dialami oleh berenang-berenang. Ini juga salah satu penyebab orang tidak bisa berenang. Ini salah satu penyebab jadi bilang trauma tadi. Apabila seseorang itu mengalami trauma, dia tidak mau lagi lanjut berenang. Yang namanya trauma ini sangat dibilang mudah, ada juga yang mudah, yang sulit, banyak juga yang sulit. Nah ini berarti. Nah, bagaimana cara nantinya kalau orang yang mengalami trauma pada saat berenang itu ada juga lagi porsi lagi yang kita berikan. Mulai saja kita mengenalkan bagaimana menghilangkan traumanya dulu. Kita tanyakan dulu dia bagaimana, apakah bisa diturunkan di dalam air langsung, gimana nanti kan orang ini udah beda-beda. Kadang kita ada orang yang duduk di kolam gitu cemplungin, mana tahu dia ada trauma ya kan, jadi fatal. Yang dimana nantinya akan pada saat di air. Hanya kalau orang trauma ini rentan dengan berenang, itu sangat tantangan yang diberikan pelatih untuk mengajarkan berenang. Itu sih kalau untuk trauma. Nah, cara menghilangnya nanti ada juga. Kalau untuk trauma, kalau segi kita melatih itu ini ada juga kalau anak-anak dan remaja dan juga sampai orang tua. Kalau dari anak-anak kita bisa mengajak dia bermain dulu, kenalkan 2 ayat dulu. Kalau dia dari segi anak-anak TK ataupun SD, SMP, ya kan, itu kita berbeda juga perilaku kita terhadap anak tersebut. Nah, kalau anak SD, kita dulu kalau mengajarkan renang, kita tanyakan, ajak bermain, kita fokuskan dulu, jangan ke berenangnya dulu, fokuskan dia nyaman dulu dengan kita. Nyaman dulu dengan kita, otomatis dia trauma itu udah mulai hilang. Apalagi dia ketemu dengan coachnya, dan cemas kan, masuk dalam air, gak ada musik, kita bilang, hati, ya kan. Mungkin ada semua kalau mengalami trauma, mungkin enggak. Jadi itu bahannya seperti bahwa kita mati, ya kan. Itu ada hal kecil yang kita ambil dalam sini. Bahasanya anak-anak kecil itu sulit kita yang latih harus berpegang teguh pada tanggung jawab kita sebagai pelatih. Soalnya ada gangguan trauma, kita hilangkan dulu. Kita harus belajar bagaimana cara hilangkan traumanya dulu, ajak bermain di air, kenalan itu pada saat sekolah itu, lalu ajak bermain di dalam, mulai dengan sini masuk pada anak-anak, ajak bermain di air. Kapan dulu kita sebagai pelatih, kalau orang mengalami trauma main bisa kita jalan-jalan dulu ya, jalan kan di jalan-jalan tempat yang dalam, kita ajak dulu kan yang tanggal bermain, bosnya anak itu pasti teranggapan, oh dalam film, berarti ada keperannya lagi ya muncul. Nah, di keperannya itulah timbul mimpi berlebih. Biasanya tuh kalau untuk trauma-trauma tuh kebanyakan anak kecil. Bukan anak kecil juga, tapi sedikit bisa lebih rentan terhadap seseorang yang berenang. Ya, trauma ini ada 2 faktor. Trauma karena ada kecelakaan, ada juga yang hanyut, dia menolong temannya ataupun seseorang keluarga di trauma hal itu di air, kan ada juga tuh. Mungkin dari mereka yang kita lihat mungkin banyak dengan trauma. Ada satu keluarganya yang hanyut ke bawah arus pantai, dia menyelamatkan, lalu yang menyelamatkan itu yang masuk ke dalam air, kan? Trauma. Itu yang sulit juga. Tapi kalau bilang waktu mungkin perlahan ada kita ajak lagi. Mana harus sering pengenalan terus ya bang. Jadi kalau orang trauma ini pelatih itu harus didampingi terus. Biar anak itu latihan gimana? Karena itu mengalami satu berbeda
daripada orang yang nanti rasa yang mengalami trauma. Pokoknya orang trauma ini harus kita pada saat yang gelap, kita utama lagi. Kita lagi ya. Kalau trauma ini. Nah, itu berarti udah sering banget orang rumah. Kalau untuk melatih sekarang mungkin ya kecil ya. Anak kecil. Kadang anak kecil itu sulit untuk menyelam ya kan. Karena sulit untuk cemas pada masuk air gitu. Kalau biasanya anak kecil ya sih. Oke bang, sekian pertanyaannya bang. Untuk malam hari ini kami cukupkan persentasenya dan kami malam ini sangat banyak belajar dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pelatih